Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana soal-soal di bawah ini berdasarkan kisi-kisi berdasarkan Menpan RB tahun 2021 dan FR tahun lalu yang saya dapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk soal yang pertama, fisioterapis yang memiliki SIPF atau SKF dapat melakukan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan berupa kecuali A. Puskesmas, B. Klinik, C. Rumah sakit, D. Praktik fisioterapi mandiri, E. Tempat kebugaran atau gym. Nah, jawabannya adalah E. Tempat kebugaran atau gym. Jadi, tempat kebugaran atau gym ini fisioterapis yang bekerja di tempat kebugaran tidak wajib memiliki SIPF atau SKF. Yang wajib itu yaitu puskesmas, klinik, rumah sakit, praktik fisioterapi mandiri. Soal yang kedua, dalam menjalankan praktik fisioterapis memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi meliputi kecuali A. Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi, B. Diagnosis dokter, C. Perencanaan intervensi fisioterapi, D. Intervensi fisioterapi, E. Evaluasi atau reassessment atau revisi. Jawabannya adalah B. Diagnosis dokter. Jadi dalam menjalankan praktek, fisioterapi itu mempunyai wewenang. Yang pertama adalah melakukan asesmen fisioterapi, kemudian menegakkan diagnosis fisioterapi. Jadi bukan diagnosis dokter yang kita pakai, yang dipakai adalah diagnosis fisioterapi, kemudian perencanaan intervensi fisioterapi, dan evaluasi. Soal yang ketiga, fisioterapis sarjana sensrapan dapat menerima pasien langsung untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi yang meliputi kecuali A. Pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, B. Pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, C. Pelayanan untuk memelihara kebugaran, memperbaiki dan memelihara postur, dan melatih irama pernafasan, D. Pelayanannya dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan, E. Pelayanan pada cedera olahraga. Jawabannya adalah B. Pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Soal yang keempat, dalam melaksanakan pelayanan fisioterapis mempunyai hak kecuali A. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi sesuai dengan standar profesi fisioterapis. B. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan atau keluarganya. C. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi. D. Tidak menerima imbalan jasa profesi. E. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah D. Tidak menerima imbalan jasa fisioterapi. Yang ini adalah kecuali ya. Yang benar adalah berhak menerima imbalan jasa profesi. Jadi dalam melaksanakan pelayanan fisioterapis baik di klinik, rumah sakit, praktik mandiri, fisioterapis itu berhak untuk mendapatkan imbalan jasa profesi. Soal yang kelima, dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi mempunyai kewajiban kecuali A. Menghormati hak pasien atau klien, B. Tidak merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, C. Menyimpan rahasia pasien atau klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, D. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien atau klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan fisioterapi, E. Meminta persetujuan tindakan fisioterapi yang akan dilakukan. Jawabannya adalah B. Tidak merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Yang benar adalah merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Jadi apabila fisioterapis melakukan pelayanan namun tidak dapat ditangani, fisioterapis itu dapat merujuknya. Soal yang keenam, tindakan administratif kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi berupa A. Teguran lisan, tertulis, dan penjemputan SPF atau SKF,
B. Pencabutan SPF atau SKF. C. Teguran lisan dan pencabutan SPF atau SKF. D. Teguran lisan dan tertulis. E. Teguran tertulis. Jawabannya adalah A. Teguran lisan, tertulis, pencabutan SPF atau SKF. Jadi pelanggaran administratif fisioterapis itu dapat berupa teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan SPF atau SKF. Soal yang ketujuh, siapakah yang dapat merekomendasikan pencabutan STRF kepada MTKI terhadap fisioterapis yang melakukan pekerjaan dan praktek fisioterapi tanpa memiliki SPF atau SKF adalah A. Pemerintah daerah provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. B. Pemerintah daerah kabupaten kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. C. MTKI. D. MTKP. E. Dinas Kesehatan. Jawabannya adalah B. Pemerintah daerah kabupaten kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi, yang dapat merekomendasikan untuk pencabutan STRF kepada MTKI yaitu pemerintah daerah kabupaten kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oke, sekian dan terima kasih.